Sebagai sahabat, saya selalu memantau apa yang terjadi dengan Bang Kiwil. Termasuk saat beliau ya dalam keadaan kurang sehat, beliau lagi acara di mana saya selalu berbicara dan komunikasi. Mengenai tentang rumah tangganya yang terdahulu, menurut saya tidak ada berita yang dibenarkan ya. Karena Bang Kiwil ini sekarang tetap perhatian kepada anak-anaknya. Hanya porsinya tidak sama dengan ketika dia bersama dengan mantan-mantan istrinya. Artinya tetap ada perbedaan. Tetapi untuk urusan nafkah, dia masih bertanggung jawab, dia memberikan, ya entah ukurannya cukup atau tidak, yang penting saya hanya mengetahui dia selalu ngirim. Untuk akhir-akhir ini Bang Kiwil itu sering ikut pengajian safari dakwah itu lagi nggak, Ustaz? Kalau Bang Kiwil, setahu saya masih dakwah dan dia masih banyak panggilan. Bahkan beberapa hari yang lalu di Kota Serang, bahkan semalam kalau nggak salah di Kota Serang, hari Jumat, malam Jumat kemarin. Terus belum lama juga di Jambi. Artinya ya mereka ini masih mengundang Bang Kiwil, panitia ini masih mengundang Bang Kiwil untuk acara off air, taklim, tablik. Dan itulah mungkin salah satu jalan beliau memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Berarti masih berjalan ya yang dakwah itu, berarti tapi dia tetap fokus juga bisnis sama istrinya juga. Oh, dia bisnis, punya kafe, dia bisnis punya usaha warung makanan yang dikelola bersama istrinya yang sekarang. Tapi kabarnya bisnisnya itu agak merosot gitu. Itu benar nggak sih? Tumpang tindih atau naik turunnya bisnis itu kan tergantung ya dari Allah berikan rizki. Sejauh tetap dijalankan, ya sejauh yang saya pahami ya masih berjalan. Masalah plus minus dalam bisnis itu biasa. Tetapi Bang Kiwil sampai saat ini masih bisa mendapatkan rizki dari hasil usahanya. Entah kurang atau cukup, entah lebih atau tidak, itu adalah permasalahan takdir dari Allah. Yang penting ya beliau masih berusaha dan masih ada kok warung makannya. Ustadz ini kan teman dekatnya Bang Kiwil, maksudnya dulu perjuangannya bareng-bareng. Nah, ada nggak sih sempat Bang Kiwil curhat cerita gitu tentang perseteruan dengan istrinya, ribut gitu kayak berantem lah apa terus curhat gitu sama. Kalau perseteruan masalah istri ya pasti saya akan diceritakan dan saya yang tahu tentang kondisi beliau gitu kan. Karena kita bergaul ini dari 2016. Ketika saya sama-sama masih baru dakwah, Bang Kiwil masih baru dakwah ya beliau sudah sering cerita. Bahkan ketika masalah dulu sama sama mantan-mantan istrinya ya saya yang memberikan solusi. Ketika ada permasalahan ya saya kasih solusi yang baik tentunya ya. Dan beliau pun kalau ada apa-apa selalu katakan kepada saya. Dan saya pun sama ketika ada masalah, ya saya pasti bercerita kepada beliau. Artinya kita saling take and give lah. Bahkan kepada istrinya yang sekarang, saya sering komunikasi. Kondisi beliau bagaimana, kesehatan beliau bagaimana, kondisi warung bagaimana. Saya selalu komunikasi. Walaupun kita memang sudah jarang ketemu karena beliau jarak di Bandung, saya di Jakarta kan gitu. Saya juga sudah harus sering ke Lampung karena mengelola pesantren. Jadi saya tetap komunikasi dengan Bang Kiwil, dengan istrinya yang sekarang Teh Penti, dan itu berlangsung dan berjalan dengan baik. Ustadz ini kan sama Bang Kiwil dulu stripping bareng masuk. Sekarang akhir-akhir ini sempat masih kayak stripping bareng atau syuting bareng atau ada job bareng gitu nggak sih? Job bareng sih masih ada. Besok tanggal 22 nih. Kalau mau ikutin ya barista nih. Kita ke Sukabumi acara haflah salah satu pondok pesantren. Nah, itu membuktikan bahwa kita masih bersama. Cuman jarak semakin memisahkan waktu, bukan hati. Permasalahan apapun yang ada di televisi, berita apapun yang berseliweran di media sosial, saya pasti selalu diceritakan. Yang penting saya selalu memberikan solusi yang terbaik agar ya semuanya tertata dengan rapi. Jangan sampai malah menjatuhkan. Dulu waktu masih kerja betul-betulnya gitu katanya Bang Kiwil ini sempat membelikan rumah atau mobil gitu untuk Rohimah dan Mbak Megi itu benar nggak? Ya bener, rumahnya masih ada kok di Parung. Walaupun ya belum sempurna ya, tapi sudah berdiri dan sudah bisa menjadi tempat tinggal. Dan itu sangat besar. Rumahnya itu ya sangat gede gitu loh. Walaupun belum finishing semuanya. Apalagi ya
kendaraan dulu ya. Mantan istrinya yang di Bekasi itu kan, saya nggak perlu sebut lah namanya ya. Ya masih punya mobil, bahkan kontrakan masih ada. Dan itu ya saya bisa bisa melihat dan bisa apa namanya berkata karena saya tahu ketika acara saya jemput di Bekasi, saya jemput di situ mantan istrinya yang di Jati Asih itu, Villa Nusa Indah. Makanya saya bilang, ya beliau dulu tidak sayang kepada istri-istrinya, bahkan duitnya pun semuanya diberikan kepada istri-istrinya, walaupun sekarang sudah menjadi mantan. Makanya kita harus melihat kebaikan orang itu hanya jangan dari satu sisi, tetapi dari sisi yang lain. Berarti benar ya diberikan mobil dan rumah. Tapi kabarnya si Mbak Meginya ini membantah akan hal tersebut. Gimana? Bantahan itu kan sekarang setelah lama bercerai. Bantahan itu kan ketika sudah sekian waktu tidak lagi bersama. Nah, entah mobilnya sudah kemana kan kita tidak paham. Karena sudah menjadi mantan kan gitu. Ketika jadi mantan, saya sudah tidak bisa hubungan. Ya mohon maaf, bahkan dengan Mbak Megi beberapa kali saya diminta untuk ya memberikan sejumlah uang dari acara Bang Kiwil. Bukannya saya membela, tetapi inilah kenyataannya. Permasalahan mobil, sekarang entah mobilnya di mana saya tidak tahu karena memang sudah lama berpisah. Tapi saya menjadi saksi bahwa apa yang diberikan kepada mantan-mantan istrinya itu benar adanya. Kalau beliau masuk rumah sakit, iya. Kalau tidak bisa membayar BPJS itu tidak benar. Nah, memang banyak seliweran yang bertanya kepada saya, Uhas bagaimana ini? Saya jawab, itu bukannya belum dibayar, tetapi memang belum didaftarkan. Abang juga sih gara-garanya, daftar makanya BPJS, wajib. Jadi dia harus membayar sekian, bukannya tidak dibayar, tetapi memang terdaftar, tapi belum dibayarkan. Artinya belum di belum diunduh aplikasinya, tapi sudah terdaftar dong. Nah, entah bagaimana tuh prosesnya. Tanya ada bagian BPJS, bukan bagian saya. Tapi beliau masuk rumah sakit dan ketika saya komunikasi dengan istrinya yang sekarang, ya Bang Kiwil tercover semuanya, alhamdulillah. Nah, bahkan kesehatan beliau sekarang sudah berangsur-angsur membaik. Tapi kan namanya manusia, karena faktor usia akhirnya menurun. Nah, itu juga harus kita terima. Makanya Abang jangan kebanyakan minum yang manis-manis karena Abang sudah manis. Emang beliau sakit apa kemarin masuk ke rumah sakit? Gula darahnya naik. Nggak apa-apa. Gula darahnya naik sampai 350. Saya komunikasi dengan istrinya Teh Fenty karena ya sempat juga suntik insulin beberapa kali ya dan sempat dirawat. Akhirnya ya saya tahu kondisinya dan saya selalu, Teh, kalau ada apa-apa cerita. Kita hadapi bareng-bareng. Kita adalah keluarga, jangan sampai nanti dihadapi sendiri. Kasihan Abang. Saya selalu begitu. Bahkan WA-nya masih ada. Saya bisa tunjukkan WA-nya. Iya kan? WA-nya dengan istrinya. Kalau Bang Kiwil kan sudah jarang megang handphone. Karena seringnya megang duit sekarang. Terus abang sendiri suka kayak kalau ketemu kemarin suka kayak masih tahu yang banyak makan manis kayak menasihati Bang Kiwil. Ini pesen nih buat seorang Bang Kiwil, abang saya. Jangan bandel kalau dinasihatin. Karena apa? Beliau itu paling bandel nih. Dibilangin malam jangan makan nasi. Jangan banyak minum yang manis-manis. Minum es teh. Terus minum kopi yang manis banget gulanya. Minum apa namanya minuman kemasan tuh yang dijual di toko waralaba. Kata saya jangan Bang. Enak di mulut, nggak enak di perut. Apalagi di kantong, lebih nggak enak. Makanya saya bilang, udah tinggalkan yang manis-manis. Sekarang tinggalkan yang pasti-pasti. Karena yang manis belum tentu ngejamin bahagia. Terus Bang Kiwil sempat dituding nih. Katanya dia cari panggung biar dapat job lagi, biar rame lagi gitu. Karena kan mungkin emang kalau di media kan ada masanya di atas dan bawah. Itu bener nggak Bang? Kalau cari panggung, menurut saya tidak tepat. Beliau tuh seorang public figure. Dari dulu, tahun 2012, masanya almarhum Olga masih ada, sampai sekarang, beliau ini masih dikenal. Kita jalan dengan beliau, orang masih, Mas Kiwil ya, Bang Kiwil ya. Jadi, adanya kata-kata mencari panggung, enggak. Beliau sudah dikenal, ngapain harus cari panggung? Cuman panggung yang cari beliau, acara, minta waktu, istilahnya kajian, tablik, maulid.
Nah, karena beliau kan public figure, dikenal masyarakat, masyarakat ingin melihat, akhirnya diundang lah itu. Jadi kalau beliau mencari panggung tidak benar. Dan saya selalu mengatakan kepada beliau, kita ini orang-orang yang udah dikenal bang, nggak perlu kita mencari-cari ya popularitas, tetapi jadilah orang yang berguna untuk agama Islam dan kita menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Saya bilang begitu.